kegiatannya lebih ke produksi film dan berkegiatan di kancah perfilman Jember, seperti itu teman-teman. Jadi bukan menanggapi, kita sama-sama mengulas saja film Wahyu yang telah sama-sama kita saksikan, yang menurut saya sangat menarik banget. Soalnya isu ini merupakan isu yang sangat sensitif teman-teman. Bahkan untuk mengangkatnya menjadi sebuah film itu saja merupakan sebuah keberanian yang patut diapresiasi bagi semua kalangan yang ada di Jember ini terutama. Jadi mungkin nanti setelah ini saya tidak akan banyak berbicara tentang konteks isunya, melainkan lebih mengapresiasi kepada filmnya teman-teman. Karena di sini sekali lagi saya berangkat dari sebuah komunitas perfilman dan dari pegiat film, begitu ya teman-teman. Kita recall kembali film Wahyu yang barusan. Menurut saya secara narasi, secara naratif itu sangat bagus. Itu bagus, poin pertama. Terus kemudian dari segi narasi juga film ini diberikan kepada penonton dengan gamblang, dengan tanpa tebing aling-aling, sehingga penonton ikut merasakan kengerian yang dialami oleh para penyintas. Apalagi dalam film Wahyu ini si penyintas, si korban itu digambarkan sebagai penyandang disabel. Jadi seakan-akan film ini secara tidak langsung ngomong bahwa para korban itu dituntut untuk diam. Para korban itu diharuskan tidak diperbolehkan untuk berbicara lantang tentang apa yang sudah dialaminya. Saya nangkapnya seperti itu. Mungkin teman-teman nanti setelah ini bisa memberikan representasi masing-masing mengenai film Wahyu, tapi beberapa poin yang saya tangkap seperti itu. Kemudian juga setelah dari unsur narasi, unsur semiotika juga dimasukkan dengan sangat apik di film Wahyu ini. Representasi keran rusak yang diulang-ulang, kemudian di akhir film tergantikan dengan keran baru, itu menandakan seakan-akan bahwa sesuatu yang rusak itu jika dibawa ke pesantren dan tidak kunjung sembuh, ya harus diganti. Alih-alih memperbaiki malah cari yang baru, gitu loh teman-teman. Aku nangkepnya seperti itu, hanya semiotika tentang keran itu aja. Itu menurutku sebuah poin yang tidak langsung tapi lugas menurutku. Dan itu membuat film Wahyu terasa, mungkin meskipun hanya 15 menit, itu terasa sangat padat dan meaningful, seperti itu teman-teman. Dari segi narasi dan semiotika. Kemudian dari karakter juga ada beberapa karakter utama, karakter penting di film ini. Yang pertama adalah pelaku, yaitu Wahyu, kemudian korban si Kolis, kemudian korban yang satunya yang namanya si Yusuf itu berperan dengan sangat baik, mendeliverikan, menyampaikan perasaannya dengan baik melalui micro ekspresinya. Dan saya yakin Nanda Leo Prakasa sebagai sutradara tahu betul apa yang ingin dia sampaikan terhadap penonton, tahu betul apa kengerian yang dirasakan oleh para penyintas dan korban, sehingga menjadikan film Wahyu ini menjadi film yang benar-benar impactful bagi kalangan yang minoritas seperti itu teman-teman, sehingga membuat acara seperti ini terbuka di berbagai titik dan men-trigger semuanya teman-teman untuk kembali bisa speak up dan berbicara lantang tentang apa yang dihadapinya di pengalaman-pengalaman buruk yang lalu. Seperti itu dari segi karakter. Kemudian selain sudut pandang saya sebagai pegiat film, saya ingin menyampaikan juga sudut pandang saya sebagai santri. Dulu saya pernah nyantri, saya pernah mondok selama 3 tahun di Banyuwangi di tahun 2011 sampai 2014. Terus terang pada waktu itu di 10 tahun yang lalu, di 15 tahun yang lalu, saya mendengar isu-isu seperti ini
lebih cenderung denial, lebih cenderung menolak karena memang tidak relate dengan saya. Karena pada waktu itu saya pas waktu jadi santri di pondok pesantren Salafiyah, itu pondok pesantren yang sangat kuno. Santrinya itu total keseluruhan hanya 15, mandi di sungai, kemudian hanya mempelajari tentang akhlak, akidah, akhlak, fikih dan tasawuf, dan tidak terintegrasi dengan sekolah formal pada umumnya. Jadi memang sangat terisolir dan kuno, teman-teman. Jadi untuk isu-isu seperti ini, saya cenderung denial dan tidak percaya ada kasus yang sedemikian rupa, teman-teman. Jadi kayak alah, mosok ada kasus seperti itu. Dan ternyata setelah semakin saya kesini, semakin banyak saya bersinggungan dengan teman-teman yang lain, semakin lebar sudut pandang saya mengenai isu gender dan lain sebagainya. Kemudian saya tahu bahwa bahkan ada yang lebih parah dari film Wahyu ini. Bahkan ada yang lebih menyakitkan bagi para penyintas kekerasan seksual. Dan sampai hari ini pun saya juga masih seringkali bertemu dengan para penyintas, terus kemudian teman-teman yang juga memiliki cerita-cerita yang seperti ini. Jadi saya sangat malu kepada diri saya sendiri di 10 tahun yang lalu kalau saya memiliki kecenderungan denial itu, gitu teman-teman. Jadi menurut saya kembali lagi kepada film Wahyu ini sangat berani Nanda Leo Prakasa sebagai sutradara untuk menyampaikan isu yang sangat tajam seperti ini, seperti itu. Terus kemudian mungkin lebih detailnya mengenai gender dan hukum, entah penyimpangan atau apa, saya tidak memiliki hak untuk berbicara lebih dalam tentang itu. Tapi yang jelas film Wahyu ini patut diapresiasi dengan sangat, teman-teman. Tangan sekali lagi untuk film Wahyu. Mungkin itu sekilas dari saya sebagai pegiat film dalam apresiasi film Wahyu. Untuk materi yang lain, untuk pembahasan yang lain, diskusi yang lain yang lebih dalam mengenai hukum, mengenai gender, mungkin nanti disampaikan oleh Mas Rosid dan Kak Fitri. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.